إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, tujuan hidup kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui tujuan hidup, maka dia akan bingung dan akan tersesat tentunya. Dunia bukan tujuan, akan tetapi dunia merupakan sarana bagi kita untuk meraih kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Apabila seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup, maka urusannya akan ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Sebaliknya, jika dunia semata-mata dijadikan sebagai tujuan hidup, maka urusannya akan cerai-berai. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan akan dijadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, serta dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah Ta'ala akan menolong urusannya dan akan dijadikan rasa cukup dalam hatinya, serta dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Kenapa engkau pesan barang sama fulan, padahal harus nunggu sampai 3 bulan, itu pun harus membayar di depan? Karena fulan jujur, maka ini adalah akhirat. Kenapa anda dalam berdagang, dalam bekerja jujur? Ya kalau tidak jujur, ya nanti customer tidak ada, maka ini bukan untuk akhirat. Maka ketika kita jujur untuk akhirat, Allah Ta'ala akan tolong urusan kita dan dunia akan datang dalam keadaan terhina. Para jemaah rahmati Allah, ketahui juga bahwa hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Dan kalau anda disuruh memilih, diuji kaya atau diuji miskin, maka tidak akan satupun yang mau mengambil diuji miskin. Ada lemburan ujian, gak ada lemburan juga ujian. Milih yang mana? Semua milih lemburan. Ya. Ya.
Mulai lemburan kok utang tetap banyak. Nah, ini ujian para jemaah. Ya, hidup memang ujian. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kami kalian dikembalikan. Allah menciptakan kehidupan dan kematian menguji siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak hartanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji dari kalian siapa yang paling banyak amal perbuatannya. Yang paling baik ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya, bukan paling banyak hartanya, bukan paling banyak amal perbuatannya, paling baik amal perbuatannya. Dan orang Islam, orang mukmin, tujuannya adalah akhirat. Surat Al-Imran 185, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang dimasukkan ke surga, barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Dari ayat ini bisa kita ambil, pertama, mati pasti. Yang kedua, balasan pasti. Yang ketiga, tempat tinggal akhir pasti surga atau neraka. Ukuran sukses kalau masuk surga, ukuran beruntung kalau masuk surga. Dan ternyata kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu para jemaah rahmati Allah. Ya, maka kita jangan sampai tertipu tentunya, karena semua adalah ujian. Semua adalah ujian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada penghuni yang paling ringan adabnya dalam api neraka, yaqulullah azza wa jalla li ahwani ahli nari adzaban law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha yaqulu na'am yaqulu qad aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi Adam, ya, wa ahsabuhu la udkhilukan nar alla tusyrika bi, ya, fa abaita illa syirku, rawahu Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan, seandainya engkau punya dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus adab yang paling ringan di nerakamu ini? Sudah adab ringan, tapi neraka, jangan macam-macam, ini neraka. Ya, seandainya kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau tebus adabmu yang paling ringan ini? Dia jawab apa? Iya ya Allah, tanpa pikir panjang. Padahal aku menghendaki yang lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di dalam sulbi anak Adam, yaitu apa? Janganlah engkau menyekutukan aku, tapi engkau tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Hadis sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sekarang, ya, antum lembur 10 tahun penuh, nggak mungkin punya dunia dan isinya. Kita kerja sehebat apapun nggak mungkin memiliki dunia dan isinya. Berarti apa? Kita sebenarnya mengambil bagian yang terkecil dari
dunia. Pertanyaannya adalah apa para jemaah? Kenapa harus kita kejar dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita sebagai seorang muslim, di mana seorang muslim memiliki sikap yang tegas. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, apa jawabannya? Kami dengar dan kami taat. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin, baik laki maupun perempuan, kalau Allah menentukan suatu perkara lantas dia memilih yang lainnya. Maka kita sebagai orang yang beriman, Quran pedoman kita. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, saya tidak rela Quran dilecehkan meskipun saya nggak sholat. Ada tidak? Ada. Ya, yang nggak sholat saja nggak mau Quran dilecehkan, diremehkan. Mudah-mudahan sholat. Ya, kalau begitu, mari Quran ini kita jadikan sebagai sandaran kita. Kalau memang kita sebagai orang yang beriman, sebagai pedoman kita. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini para jemaah rahmati Allah. Tidak pantas orang beriman, ya. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka, dan tidak ada rasa berat hatinya dengan keputusanmu, dan mereka pasrah dengan sebenarnya. Quran mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Hadis berkata begini, sami'na wa ata'na. Quran menyebutkan seperti itu, maka tidak ada sesak hati kita untuk menerimanya. Bahkan kita senang, bahkan kita bergembira. Karena apa? Karena Quran adalah rahmat, ya, adalah rahmat bagi orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu sebagai rahmat dan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran telah menjelaskan semuanya para jamaah, termasuk bagaimana kita hidup. Maka kita akan hidup tenang, ya, ketika kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-24, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul ketika mengajak kalian untuk apa? Lima yuhyikum, untuk segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Maka Quran ini kehidupan. Ketika dilarang zina, kehidupan. Lihat bagaimana anak-anak yang tidak tahu kemana harus memanggil bapak. Bagaimana wanita minta pertanggungjawab, digebuk sama yang menghamili, melawan, dibunuh, untuk menghilangkan jejak, dicincang, dibakar. Gak cukup itu, dibuang. Itu yang terjadi ketika tidak mau menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Begitu pula kehidupan kita akan lebih berkah, bagaimana tema yang diminta sama saya, ya, yaitu apa?
Hidup berkah tanpa riba, ya. Hidup berkah tanpa riba. Berkah itu apa sih maksudnya? Al-barokah, dari kata al-barokah. Ada juga birkah. Nah, birkah itu adalah danau besar, ya. Nah, birkah danau air besar yang posisi dan kedudukannya istaqarro, tenang, mapan, ya, dan banyak. Maka arti barokah, ya, yang pertama adalah al-istiqrar, yaitu mapan. Arti yang kedua adalah al-kasroh, yaitu banyak, melimpah. Makanya danau bahasa Arabnya namanya birkah. Ya, biasanya kalau danau sangat luas, bisa untuk berbagai macam fungsi, mandi juga bisa, cuci muka apalagi yang mau selfie, banyak di situ. Itu danau, ya. Itu para jamaah, apa namanya birkah. Jadi al-barokah sama susun katanya dari al-birkah. Kenapa danau dinamakan al-birkah? Karena airnya banyak, melimpah dan tenang. Maka namanya barokah juga demikian, menghasilkan ketenangan, menghasilkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lantas sekarang kita masuk kepada materi yang terkait dengan riba, para jamaah rahmati Allah. Berkah, hidup berkah tanpa riba. Hidup melimpah, hidup tenang tanpa riba. Apa riba? Riba itu maknanya aziyadah, tambahan, ya. Dan riba itu ada 3 macam. Ada riba fadl, ada riba an-nasi'ah, ada riba al-qard, ya. Riba al-fadl, riba an-nasi'ah, riba al-qard, riba al-qardi. Riba al-fadl, ya, riba al-fadl yaitu apa? Riba al-fadl itu riba tambahan, ya, yang terkait dengan jenis, ya, tambahan yang terkait dengan jumlah dari jenis suatu bahan riba, ya. Contoh, dalam hadis Nabi bersabda, az-zahab bid-zahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wal syair bil syair wal tamr bil tamr wal milah bil milah, ya. Mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sagu dengan sagu, kemudian apa lagi? Kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, ya, sama, kontan. Kalau berbeda jenis, silahkan kalian tukar, terserah kalian, asalkan kontan. Ini terjemahannya, ya, hadis Muslim. Bagaimana maksud dan maknanya? Ini adalah merupakan 6 produk riba. Emas dengan emas, maksudnya yadan biyadin, mislan bimislin, sawaan bisawain. Kalau Anda punya emas 5 gram, ya, bentuknya mungkin cincin yang sangat menarik, lalu ingin ditukar, wah saya punya emas batangan, ya, berapa gram? Batangannya kecil sih, ya, mungkin kayak batang korek misalkan, ya, bukan batangan yang gede, tapi beratnya 20 gram, yang tadi 5 gram. Boleh ditukar? Boleh tukar? Kalau ditukar emas dengan emas di sini, ya, kalau dia nukarnya langsung kontan, maka masuk kepada riba fadl. Apa fadl? Kelebihan.
Kenapa? Yang satu 20 gram, yang satu 5 gram. Itu namanya riba. Itu yang dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah para jemaah, sebelum kita berbicara masalah riba ini, apa contoh-contohnya, maka saya sampaikan, atau bisa dibalik, tidak ada masalah. Namun tadi sudah saya contoh satu, nanti akan kita lanjutkan. Ya. Pertama adalah terkait dengan masalah larangan untuk masalah riba. Dalam surat Al-Baqarah ya 275. Al-Baqarah 275. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, ya, maka mereka tidak akan bisa berdiri kelak pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan setan, sempoyongan, ya. Apa sebabnya? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena orang-orang seperti itu dulu di dunia mengatakan bahwa jual beli itu ya sama dengan riba, itu dan jual beli sama, nggak ada bedanya. Ya, Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang yang makan harta riba tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Bahwa mereka berkata dulu jual beli itu sama dengan riba. Ini para jamaah rahmati Allah, ya. Sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tidak ada masalah saya sambil seling ya, supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami. Maka riba tadi maknanya ziyadah, tambahan. Tambahan ada 3 macam. Tambahan dari sisi jumlah barang. Yang kedua itulah namanya riba fadl. Yang kedua riba nasi'ah, tambahan dalam waktu, namanya riba nasi'ah. Yang ketiga riba al-qard, tambahan dalam masalah manfaat. Apa contohnya riba fadl? Emas dengan emas tadi. Dulu emas itu sebagai apa? Alat tukar. Berupa uang apa? Dinar. Kalau perak, dirham. Maka 1 dinar tidak boleh ditukar dengan 2 dinar. Kalau ditukar dengan 2 dinar, itu namanya riba fadl. Kalau dilakukan kontan. Kalau dilakukan dengan jatuh tempo, itu namanya riba fadl dan riba nasi'ah. Itu para jamaah. Ya. Maka ini hukumnya haram, dilarang. Orang yang makan harta seperti itu seperti nanti tidak bisa berdiri kecuali sempoyongan seperti orang kesurupan syaitan. Dalam surat Al-Baqarah 275. Nah, kemudian ada 6 bahan dasar produk riba: emas, perak, gandum, sagu, garam, korma. Beras gak masuk, duit gak masuk. Para ulama mengkiaskan ya uang kepada apa? Kepada emas. Kenapa? Karena sama-sama alat tukar. Sehingga tidak boleh, biasanya banyak terjadi pada hari raya. Ya, uang 100.000 ditukar 5 ribuan, 95.000. Ya, sebab kalau 100.000 ditukar 100.000, orang sekarang itu namanya kerja bakti, nggak mau. Maaf ya, ini bisa diturunin aja ya, biar saya juga terganggu dengan si bunga ini. Mentang-mentang riba, ini ada bunga di sini. Ini. Ya. Kalau bunga harum ya, kalau bunganya riba bau bangkai. Perhatikan dulu
sisi ilmiahnya. Ya. Dulu alat tukar adalah emas, dinar, kemudian perak, dirham. Maka uang sekarang ini ada juga alat tukar, sehingga 10.000 tidak boleh ditukar dengan 9.000. Kalau 10.000, orang biasanya kan kalau hari raya itu 100.000 ditukar dengan 95.000, ya, kontan. Itu namanya riba fadl, hukumnya haram. Kalau misalkan 100.000 sekarang, 9.000-nya besok atau seminggu lagi, itu sudah riba fadl, juga riba an-nasi'ah. Dua riba berlaku di situ. Seperti hutang duit 1 juta, kalau sebulan bayar 1.050.000, riba fadl dan riba an-nasi'ah. Nah, para jemaah rahmati Allah, pada zaman sekarang memang tidak ada orang yang mau gratis. Mesti orang ingin punya untung. Tapi apakah untung itu sesuai dengan ajaran agama kita? Ingat, tujuan hidup orang Islam bukan dunia ini. Tujuan kita hidup adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan karunia kepada hambanya, kepada kita sekalian. Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumih, ka'annahu hizat minad dunya wa hadzafiriha." Barang siapa diberi rasa aman di pagi hari beserta keluarganya, antum tidak mungkin datang kemari kalau tidak aman keluarganya. Dan diberi sehat badannya, apalagi sakit gak mungkin kemari, alhamdulillah sehat. Wa indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan yang bisa dimakan, mampu dimakan sehari. Apa kata Nabi? Seperti punya dunia dan isinya. Kenapa kita harus stres? Kenapa kita harus bingung ketika lemburan tidak ada? Kenapa kita harus macam-macam untuk melakukan tindakan-tindakan? Orang beriman punya makanan yang bisa dimakan sehari seperti punya dunia dan isinya. Sementara jujur, di rumah antum mungkin lemari esnya masih banyak itu yang berjejer, entah tempe atau daging atau yang lain. Orang beriman, tempe pagi digoreng dalam keadaan telanjang, maksudnya nggak pakai tepung. Siangnya dipakein celana, yaitu tempe dipakai tepung. Sorenya dioseng, diorek, nikmat. Kenapa harus bingung? Maka di sini yang harus menjadi perhatian besar kita sebagai muslim, mendudukkan kacamata, ya, bagaimana memandang kehidupan ini. Jangan sampai kita tertipu dan terkecoh. Sebab apa? Kita yang akan merugi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Kenapa Anda jujur dalam bekerja? Ya tidak boleh. Nabi melarang, iyyaka wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari kebohongan, kedustaan. Karena kebohongan, kedustaan menyeret orang kepada perbuatan dosa, dan dosa menyeret kepada api neraka. Berarti kerja Anda tujuannya akhirat. Bukankah dunianya juga ikut? Yaitu customer juga yakin karena Anda jujur. Saya jujur kerja ini bukan hanya ingin banyak pelanggan, tapi nggak boleh bohong itu. Tapi kalau hanya dunia, maka dunia akan datang seperti apa yang Anda terima, tidak akan lebih daripada itu. Tapi kalau kita untuk akhirat, apa? Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, kata Nabi. Dunia akan datang dalam keadaan terhina, para jemaah. Ini kita jangan sampai tertipu. Kenapa? Karena memang dunia adalah ujian. Dunia adalah kehidupan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan Allah sudah memberikan jalan untuk mendapatkan dunia ini. Silakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebar di muka bumi, cari karunia Allah Taala. Tapi ada yang boleh, ada yang tidak. Dan untuk urusan dunia, kaidahnya al-aslu fil asya' al-ibahah illa ma hurrima. Hukum asal segala sesuatu yang terkait dengan muamalah, dengan dunia,
boleh kecuali yang dilarang. Saya bertanya kepada antum, kepada anda sekalian, biasanya angka yang jatuh setelah kata-kata kecuali lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak sedikit? Lebih sedikit. Karyawan kita 1000 orang, alhamdulillah hadir semuanya kecuali 900. Karena antum tertawa, ya, antum akan tertawa. Ya, 1000 karyawan datang kecuali 50. Itu baru. Berarti para jemaah yang dilarang untuk urusan dunia lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Makanya sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu ya, sampaikan kepada suami, bisikin ya, Pak, hati-hati, perhatikan yang halal, yang penting banyak. Itu ya. Ya, perhatikan yang halal, yang penting banyak, daripada haram sedikit. Wah, masya Allah ya, saya utang duit berapa? 2 juta, terus bunganya cuma 1%. Jadi masya Allah, cuma 1%. Itu neraka. Neraka kok cuma 1%, bikin ketawa. Ya, dan bukan bunga. Bunga itu harum, dan dosa itu bau. Dosa itu bau. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seandainya dosa itu tercium, maka masing-masing kita tidak akan mungkin saling mendekat, karena dosa itu bau. Berarti ya, riba itu busuk. Bunga bangkai ya, bukan bunga melati, bukan bunga mawar, tapi bunga bangkai. Tapi untuk mengatakan bangkai harus hati-hati juga. Jadi para ikhwan, para jamaah rahmati Allah, mari kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah sudah tentukan yang halal lebih banyak, yang halal lebih banyak ya. Yang haram sedikit untuk urusan dunia. Beda dengan ibadah. Al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'a. Ibadah hukum asalnya dilarang, tidak boleh kecuali yang disyariatkan. Kecuali yang disyariatkan. Ya. Maka hidup berkah ya, tanpa riba. Berkah itu tenang, banyak, istiqror tenang, mapan ya, barokah itu. Dan al-kathrot, makanya danau bahasa Arabnya birkah ya, al-birkah, dia kata barokah. Apa birkah itu? Air yang banyak dan tenang ya. Dan kehidupan yang kita alami kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi, mengikuti panggilan Allah dan Rasulnya, yang ada adalah kedamaian, yang ada adalah ketenangan, ketentraman, diberi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi hadis Nabi, man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, kerja jujur, akhirat. Kerja tidak korupsi, akhirat. Tidak nyolong, akhirat. Itu. Karena Allah semua karena takut kepada Allah. Motivasinya untuk nafkah anak istri. Mana yang hak dikerjakan, mana yang batil ditinggalkan. Maka ini tujuannya akhirat. Saya yakin nggak ada yang dirugikan. Adakah yang dirugikan? Saya amanah, saya profesional, ya, saya setia kepada profesi saya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikan uqud, akad-akad yang sudah dibuat. Ini ajaran agama Islam. Al mu'minun ala syurutihim. Orang beriman itu dia diikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Kita semua kita penuhi. Kita lakukan semuanya itu. Jam sekian datang, jam sekian pulang. Begini syaratnya, begitu syaratnya. Tidak ada di situ pelanggaran agama. Kita jalankan. Maka itu karena akhirat. Adakah yang dirugikan? Tidak ada. Bahkan semua diuntungkan. Semua diuntungkan para jamaah. Ya, perusahaan diuntungkan. Anda juga untung. Kenapa? Karena Anda berupaya untuk bagaimana tujuan untuk akhirat. Maka kalau seperti apa? Jama'allahu amrohu, Allah menolong urusannya, target kerjaan tercapai.
Ya, kemudian juga terminimalisir yang namanya kecelakaan kerja, karena semua dimulai dengan berdoa dan minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia satu dengan yang lain, saling nasihat satu dengan yang lain. Antum bekerja, antum harus taat kepada Allah taala. Antum tidak boleh yaitu apa? Saling mengkhianati amanah yang sudah ada. Bukan itu akhirat. Siapa yang dirugikan? Adakah perusahaan dirugikan seperti itu? Ini para jamaah, tidak ada. Apa yang terjadi? Jama'allahu amrahu. Allah Ta'ala akan menolong urusannya, dimudahkan. Anak buah yang tadinya badung, ya hatinya dilunakkan. Benar, ini kita kadang-kadang tidak lihat kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, diberikan cukup di hatinya itu. Alhamdulillah, lembur alhamdulillah, enggak lembur juga alhamdulillah. Karena orang-orang beriman itu selalu alhamdulillah. Dia itu akhlak Nabi. Apa kata dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqul alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa idza ra'a ma yakrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat dan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kalau mendapatkan yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli halin. Memuji Allah. Yang pertama maknanya alhamdulillah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Yang kedua maknanya alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dapat lembur, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ditanya, ada lembur enggak? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ala kulli halin. Maka semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini para jemaah, kan masalahnya di hati sebenarnya. Di hati. Ya. Tadi Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa 'indahu qutu yaumih, ka'annahu hizat minad dunya wa hadzafiriha." Barang siapa diberi rasa aman di pagi hari berserta keluarganya, kemudian diberikan sehat badannya, dan punya yang dimakan di hari itu. Coba di hari itu para jamaah, seperti apa? Seperti memiliki dunia dan isinya. Berarti kalau dapat lembur kan lebih bisa nyelengin, bisa nabung. Ya, nabungnya untuk siapa? Untuk teman barangkali yang sakit dikasih atau dipinjemin, yang butuh anaknya belum bayar sekolah dipinjemin. Berbagi itu indah kata orang. Tinggal pandangan saja para jemaah. Dan yang namanya kaya, kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina nafas. Bukanlah kaya harta, tapi kaya itu kaya hati. Nabi pernah bertanya kepada seorang sahabat, Dhahak, ya Dhahak, ma ta'amuka, wahai Dhahak, ya makananmu apa? Kata beliau, Dhahak mengatakan, al-lahm wal laban ya Rasul, daging sama susu ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, kemudian thumma yasiru ila madza, kemudian daging sama susu itu setelah itu jadi apa? Ya, ila ma'arafta, sebagaimana kau tahu ya Rasul. Itulah permisalan yang Allah berikan antara dunia seperti apa yang keluar dari anak Adam, yaitu apa? Seperti yang antum tahu. Itu permisalan dunia. Ketika Nabi mengajak para sahabat ke pasar, di situ ada seekor bangkai anak kambing. Kemudian ditawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau beli dengan 1 dirham? Nggak ada yang jawab. Ditanya lagi sampai 3 kali, baru para sahabat menjawab, ya Rasul, siapa yang mau? Ya, seandainya itu hidup, itu cacat telinganya. Apalagi sudah anak kambing, bangkai, telinganya cacat. Apa kata Nabi? Sungguh dunia ini ahwan, ya, lebih jelek, lebih hina daripada anak bangkai tersebut. Itulah para jemaah, ya. Dunia itu seperti itu. Tapi dunia itu manis sehingga orang mengejar. Dunia itu hijau, ya, halwatun khadiratun, manis hijau. Makanya kalau orang mata duita dikatakan matanya hijau. Itu.
Ya. Dan ingat bahwa yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Kenapa orang memilih yang haram? Karena tertutup pandangan matanya, pandangan hatinya, ya, pandangan hati. La ta'mal absar, walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Bukan mata yang tertutup, yang buta, tapi hati kita yang buta yang ada di dalam dada-dada manusia ini. Oleh karena itu, mari kita perhatikan ya bahwa riba itu adalah perkara yang haram dalam surat tadi Al-Baqarah ayat 275 ya. Faman ja'ahu ma'idatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah ya. Barang siapa telah datang kepadanya mau'idah, itu nasihat bahwa ini haram dari Allah SWT, kemudian berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang sudah terdahulu. Maksudnya sekarang sudah tahu riba itu haram, sudah yang dulu tinggalkan, insya Allah dimaafkan oleh Allah SWT, apalagi karena tidak tahu ya. Dan ayat berikutnya 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Apa kata Allah? Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah ya. Sekarang adakah orang yang punya punya karakter sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kata beliau, inna rajulan lam ya'mal khairan qat wa kana yudayinun nas fayaqulu li rasulihi khudh ma tayassar watruk ma asura wa tajawaz la'alla Allah ta'ala an yatajawaza anna falamma halaka qala Allah azza wa jalla hal amilta khairan qad qala la illa annahu kana li ghulam wa kuntu udayinun nas fa idza ba'athuhu liyataqadda qultu lahu khudh ma tayassar watruk ma asra wa tajawaz la'alla Allah yatajawazu anna qala Allah qad tajawaztu anka ya. Yang artinya hadis ini riwayat An-Nasa'i. Sesungguhnya ada orang laki-laki yang tidak pernah mengamalkan kebaikan sebelumnya. Dia adalah orang yang sering memberikan utang kepada manusia. Lalu ia berkata kepada utusannya, tagih orang yang mudah, biarkan orang yang susah, maafkan, bebaskan dari utangnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita. Maka tatkala orang itu telah meninggal dunia, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, apakah engkau pernah berbuat baik meski sedikit? Ia jawab, tidak, kecuali bahwa aku dahulu punya hamba sahaya, dan dahulu aku selalu memberikan utang kepada orang, kepada manusia. Jika aku mengutus hamba sahayaku untuk menagih utang, aku berkata, ambillah, tagihlah orang yang mudah, biarkan orang yang susah, maafkan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku telah memaafkan kamu. Ada nggak zaman sekarang seperti ini? Ya, diutangin atau nggak utangin ya? Kapan bayarnya? Seminggu, giliran seminggu, tagih, nggak bisa ini ya sudahlah, nggak usah ditagih, biar aja. Ada tidak? Nggak ada para jemaah. Oh nggak apa-apa, nggak nagih, cuman seminggu kali 2%. Antum mau berapa? Nggak apa-apa, 10 minggu saya boleh. Ikhlas saya, pakai ikhlas lagi. Ya, tapi sekian persen tambahannya. Rela saya, kan nggak apa-apa, yang penting saling ridho. Nah, ini ya, ridho dengan perbuatan riba maksiat para jamaah ya. Maka di sini berkah hidup tanpa riba ya. Saya harus menjelaskan tentang bahayanya riba dan juga tentang apa itu riba dan apa contoh-contohnya. Yaitu memang borongan, benar-benar borongan ini ya. Nah sekarang kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 278 dan 279. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, tinggalkan sisa riba kalau kalian memang orang beriman.
Ini ada yang mengatakan turun kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, di mana dia dan juga Bani Al-Mughirah memberi hutang sama orang, ya. Kemudian kalau tidak bisa bayar, lalu nambah. Nggak bisa bayar lagi, nambah. Nggak bisa lagi, nambah. Nah, itulah yang dimaksud dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu apa? Ada afan mudha'afah, yang banyak orang salah paham. Surat Al-Imran ayat 130. Ini sebelum saya selesaikan, saya jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, jangan kalian makan harta riba ad'afan mudha'afah, yang berlipat-lipat. Loh, kalau lipatannya sedikit berarti nggak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Ayat ini dijelaskan, ya, yang tadinya sedikit nggak bisa bayar. Mungkin tidak, orang punya uang utang 100 juta dengan bunganya bisa jadi 500 juta. Bisa tidak? Bisa, ya? Itu. Yang tadinya 10.000 bisa jadi 2 juta karena berlipat. Nah, itu maksudnya adafan mudha'afah. Bukan kalau bunganya 1% berarti bukan adafan mudha'afah. Kalau bunganya 20% baru adafan mudha'afah. Alhamdulillah bunganya kecil, maka alhamdulillah lagi. Masa makan haram pakai alhamdulillah, ini keterlaluan, ya. Maksud keterlaluan itu apa? Keterlaluan begitu hebatnya kamuflase masalah riba ini para jamaah, ya. Tapi memang perlu perjuangan untuk menyampaikan kepada saudara kita, sebab orang sekarang seperti itu pun tetap dibilang bantuan, meskipun ada bunganya tetap dibilangi bantuan, ya. Sekarang juga banyak yang mengatakan, Mas, jangankan yang halal, Mas, yang haram susah. Ya, susah beneran, ya. Mari kita tegarkan hati kita, tetapkan hati kita para jemaah. Bukan saya mengajak untuk malas bagi kita untuk kerja, tidak. Ya, tetap amanah dijaga, profesional juga dijaga. Kemudian kita tetap semangat berbuat dan berbuat. Tapi ingat, jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah langkah dengan mengambil harta riba. Kenapa? Itu juga menyebabkan kehancuran. Sebagaimana Nabi bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apabila kalian berjual dengan sistem inah, sistem salah satu sistem riba, nanti saya jelaskan, mengangkor sapi, cinta dengan pertanian, meninggalkan jihad, Allah Ta'ala akan menurunkan kehinaan. Kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa itu inah? Inah itu seperti misalkan, ya, antum beli sama saya motor, ya, dengan cara kredit. Berapa? Setahun 10 juta misalkan. Ya sudah, ya, tak kasih motor sama antum, dan antum punya utang 10 juta dalam setahun. Kemudian apa? Kemudian motornya dijual ke saya lagi dengan harga 8 juta kontan. Yang tadinya antum dapat motor dan punya utang 10 juta dalam waktu setahun. Kemudian setelah itu berubah dalam waktu 1 detik, motor kembali ke saya, kemudian antum tak kasih uang 8 juta, terus bayar ke saya 10 juta. Itu namanya inah, itu ainur riba, itu yang benar-benar riba. Hilah, ya, hilah, yaitu bersiasat. Ini, itu riba, ya. Nah, itu namanya riba bai'ul ina. Ya. Nah, riba tadi ada 3 macam. Riba al-fadl, riba an-nasiyah sudah saya jelaskan. Yang ketiga, riba al
qard, riba al-qard, ya. Riba al-qard itu menghutangkan uang sama orang dengan catatan mengambil manfaat dari orang tersebut. Ada hadis dhaif tapi ulama ijma' terhadap maknanya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Ini banyak terjadi terutama di kampung-kampung. Digadaikan sawahnya, ya, dipinjami duit, ya, bukan digadaikan, pinjami duit asalkan sawahnya digarap. Itu namanya riba. Riba qard. Antum pinjam uang sama saya 10 juta. Antum punya sawah, ya, 1 hektar. Saya garap. Dengan catatan sawahmu saya garap. Itu namanya riba. Antum pinjam uang dengan catatan motornya saya pakai. Itu juga riba. Riba qard namanya. Ada tidak zaman sekarang seperti itu? Banyak. Ini para jamaah. Pinjam duit 1 juta, kembali 1.100.000, riba fadl, riba nasi'ah. Ya. Itu tadi bahayanya riba. Ya. Jadi bahaya riba tadi dalam surat Al-Baqarah 275, ya. Di hari kiamat kelak berdiri seperti orang kesurupan setan. Ya, di hari kiamat kelak berdiri seperti orang kesurupan setan. Al-Baqarah 275, ya. Kemudian yang kedua, bahwa riba itu akan dimusnahkan. Yamhullahur riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan, menghancurkan riba. Ya, jadi riba akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, dalam surat Al-Baqarah 278, ya. Wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba itu kalau memang kalian orang beriman, ya. Meninggalkan riba termasuk tanda orang yang beriman, ya. Meninggalkan riba itu para jemaah. Nah, di sini yang dimaksud adalah ketika orang menghutangkan uang kepada orang, ya, nyicilin uang, ya. Kemudian orang itu punya hutang 10 juta, induknya, kemudian bunganya 5 juta, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba itu. Berarti yang ambil induknya saja. Ini maksudnya, ya. Tapi tetap juga yang berhutang juga kena laknatnya. Kenapa? Karena Jabir mengatakan, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan harta riba, ya. Kemudian juga orang yang menjadi mukil, ya. Mukil di situ adalah orang yang memberi hutang, ya, memberi harta riba itu. Yang makan harta riba dan yang memberikan hutangan, ya. Wa katibahu juga sekretarisnya. Wa syahidai dan juga kedua orang saksinya. Waqala, Nabi berkata, hum sawa, mereka sama, ya. Yang makan harta riba, yang memberikan pinjaman, yang bagian mencatat dan yang menjadi saksi, semuanya sama, ya. Notarisnya juga kena, sekretarisnya juga kena, ya. Bagian leasingnya juga kena. Ini artinya bagian riba, memberikan pinjaman dana itu. Nah, ini para jamaah rahmati Allah, memang ini berat bagi sebagian. Namun kalau kita memiliki iman, insya Allah bisa ditinggalkan dan pasti ada solusinya, ya. Pasti ada solusinya. Tidak pernah Allah melarang kecuali pasti ada solusinya. Allah larang zina, solusinya nikah. Allah larang riba, solusinya jual beli. Allah larang, ya, apa yang dalam minum keras, masih banyak jus yang nikmat yang bisa kita minum. Dan yang halal jauh lebih banyak, ya.
Kemudian orang yang memberikan hutang, bagaimana itu bisa terjadi? Satu, memang orang itu perlu untuk ngutang. Ya. Yang kedua, orang tersebut ya jujur untuk bayar hutang. Maka kalau seperti itu yang terjadi, ya, ketika setiap harinya nggak bisa bayar, ya, itu menjadi apa? Menjadi pahala sebagai sedekah. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man andara mu'siron falahu bi kulli yawmin shadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dain fa andarahu ba'da dhalik falahu bi kulli yawmin mithlahu shadaqah." Barang siapa memberi tempo waktu kepada orang yang berhutang, yang mengalami kesulitan membayar hutang, maka ia dapatkan sedekah pada setiap hari sebelum tiba waktu pembayaran. Jika waktu pembayaran telah tiba, kemudian ia memberi tempo lagi setelah itu kepadanya, maka ia dapat sedekah pada setiap hari semisalnya. Ya, bandingkan dengan yang tadi telat seminggu, nggak masalah. Ya, apalagi seminggu, 10 minggu boleh, asalkan setiap minggunya sekian persen. Ini yang jelas merupakan riba, dan kita harus bersabar dengan itu para jamaah. Ya, termasuk juga dengan hutang. Kalau memang tidak perlu, ya tentu kita tidak perlu hutang. Karena apa? Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yughdha anhu. Jiwanya orang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dibayar. Ini. Sehingga kalau tidak perlu, kita jangan sampai hutang. Ya, kalau hutang ya kita bayar. Kalau mampu bayar nggak bayar disebut dolim. Matrul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tidak mau bayar hutang, berarti itu suatu kezaliman. Ya. Dan kita lihat, ya, sudah hutang sendiri itu merupakan satu beban. Apalagi kalau sampai ada bunganya. Sudah dosa beban. Tapi kalau memang perlu dan butuh, gak ada masalah hutang. Silahkan saling memberikan hutang. Tadi gara-gara orang ngasih tempo atas membayar hutangnya, dilewati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajawaz, yaitu dilewati dosanya. Nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar kawan-kawan, ya, yang memang ada keperluan ketika hutang itu ada tersedia, namun tidak pakai bunga, dan jujur dia perlu hutang, ya, dan jujur dia memang perlu untuk berhutang. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya orang beriman di dunia, maka Allah akan memudahkan dia beban dia nanti di hari kiamat, dari beban-beban di hari kiamat. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini ya bermanfaat. Ya. Terakhir sebelum saya tutup, bahayanya riba, ya, surat Al-Baqarah 279, mendapatkan genderang perang dari Allah dan Rasul. Ya, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya, yaitu sambungan 278, disuruh meninggalkan riba. Kalau tidak mau, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kalian bertobat, bagi kalian induknya, ru'usu amwalikum, dan kalian tidak berbuat dolim, dan juga kalian tidak dizolimi. Ya, berarti di sini keras, ya, masalah riba. Adapun hadis yang mengatakan bahwa ar-riba thalathatun wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankihar rajul ummah wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Rawahu Ibnu Majah mukhtasaran wal Hakim bitamami wa sahahu. Riba ada 33 pintu, ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti orang tidur sama ibunya, berzina sama ibunya. Ya.
Kemudian yang paling berat adalah seperti mencabai-cabai kehormatan saudaranya muslim. Hadis ini secara sanad sahih, tapi secara isi matannya yaitu diperselisihkan. Allahu a'lam bissawab. Ya. Yang pasti dapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita hati-hati. Tadi saya sampaikan riba, bahaya riba, ada mungkin dan yang hal macam-macam riba. Pertama, hakikat kehidupan saya sampaikan, mudah-mudahan. Kedua, tujuan orang Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Yang ketiga, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu Ustaz mohon penjelasannya, akad jual beli yang cacat. Yang cacat. Akad jual beli yang cacat atau batil seperti apa? Apa hukum apa ini? Apakah hukum apa ini? Hukum apa ini? Hukum nggak bisa dibaca. Ini contohnya kayaknya. Apa ya yang bertanya? Apa hukum disuruh ini menjadinya Pak dibaca, bantu. Ya ini contohnya ini. Nah pertanyaannya penting. Transaksi. Akta jual beli tersebut apa hukum merujuk? Tulisnya nggak dokter, mana kerjanya di motor. Apa hukum ini? Ini kan contoh nih, iya. Ini contohnya nih. Mohon penjelasannya, akad jual beli yang cacat seperti apa? Ya, contoh yang kalau jual beli yang cacat tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat jual beli pertama, al-ilmu bil mabi', mengetahui barang yang dijual. Mengetahui barang yang dijual. Lawannya al-jahlu. Contoh, ya, jual janin dalam induk sapi. Saya mau beli nih janin nih. Padahal belum tentu itu hidup. Ya. Dan juga bisa jadi cacat dan seterusnya. Itu nggak boleh. Al ilmu bil mabi syaratnya. Kalau itu nggak tahu, berarti cacat jual belinya. Yang kedua adalah al qudrah al qabd diantaranya, mampu untuk diambil. Sudah transaksi 1 kilo ikan berapa? 500.000. Tapi ikannya masih di laut. Nah, itu udah boleh. Ya, bentar masih mau mancing. Atau burung, sudah transaksi, burungnya masih bertengger di pohon, masih mau diburu. Itu nggak boleh, karena nggak mampu diambil. Itu cacat. Ya. Atau juga tidak perlu syarat antara al-aqidain, dua yang berakad, al-mushtari wal bai', yang menjual atau membeli. Di antara syaratnya apa? Berakal, balik. Orang gila nggak boleh, cacat. Anak kecil juga nggak boleh karena belum balik. Oleh karena itu bazar-bazar yang diadakan sekolah-sekolah itu harus dipantau, dikasih tahu. Karena apa? Karena itu anak-anak harus didampingin oleh orang tuanya. Termasuk kita nyuruh anak jual beli apa gitu, ya, yang masih kecil. Ya, nah ini masuk ke dalamnya. Allahu a'lam. Tapi ini apakah hukum transaksi? Aduh, masih apa ini? Minta maaf. Bagaimana hukum mengenakan denda keterlambatan pengiriman barang? Misalnya karena keterlambatan itu saya mengalami kerugian usaha. Ya. Iya. Itu kan bukan jual beli ya. Ya. Itu apa namanya? Jasa istilahnya. Yang pasti orang transaksi apa saja, ya, itu hendaklah saling memberikan kemudahan satu dengan yang lainnya, ya. Seperti yang sebentar dulu,
Nabi sampaikan ya, bahwa orang tersebut memberikan kemudahan dalam hutang, dalam berusaha ya, dalam hadis disebutkan seperti itu. Namun kalau memang sudah jadi kesepakatan, kalau terlambat saya minta ganti rugi, karena kalau terlambat produksi saya nggak bisa jalan ya, sementara keteledoran di Anda bisa terlambat. Tapi seandainya memaafkan karena memang macetnya minta ampun ya, tidak mungkin bisa dihindari, bahkan barang bisa rusak di jalan, dan kita tahu sudah tidak ada keteledoran bagi dia, sudah dihitung semuanya. Kalau memang sudah sepakat harus ganti rugi, nggak ada masalah, boleh. Tapi misalkan memberikan toleransi, dimaafin, itu lebih baik ya, nggak ada masalah. Karena apa? Karena memang kerugian yang dialami oleh pihak yang lainnya. Seperti bai al-arabun. Bai al-arabun itu adalah hadisnya dhaif yang melarang bai al-arabun. Umar bin Khattab menjalankannya radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti apa? Ngasih uang muka, kalau nggak jadi hangus. Itu boleh. Ya, bai al-arabun. Ya. Ulama beda pendapat, tapi yang saya rojihkan boleh. Ya. Dan juga dikuatkan oleh fatwa Lajnah Daimah akan bolehnya tersebut berdasarkan pada asar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Anda mau jual rumah tapi yang beli pakai KPR, pinjam ke bank alias riba, apakah kita juga penjualnya terkena dosa riba? Secara langsung memang tidak, namun secara tidak langsung telah bekerja sama, telah membuka peluang. Sebab Anda menjadi apa? Menjadi sebab dia untuk pinjam uang di bank, gitu. Ya. Dan kaidahnya ya, alladzi yakunu sababan yajuzu an yunsab lahu hadza syai'. Ya. Barang siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka terjadinya sesuatu itu bisa dinisbatkan kepada orang tersebut yang menjadi sebab. Contoh apa? Hadis Nabi yang ini penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, di mana Nabi sallallahu menjelaskan ada orang yang mencaci maki orang tuanya sendiri. Sahabat bertanya, apakah ada ya Rasul orang yang mencaci orang tuanya sendiri? Ada. Itu apa? Dia mencaci maki orang tua orang lain yang menyebabkan orang lain mencaci maki orang tuanya dia. Itu sama dengan mencaci orang tuanya. Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan, ya, barang siapa menjadi sebab terjadi sesuatu, maka peristiwa itu bisa disandarkan kepada dia, dinisbatkan kepada dia. Nah, sekarang kita menjadi sebab. Menjadi sebab apa? Orang pinjam tersebut. Satu. Yang kedua, masukkah itu ta'awun, kerjasama? Masuk nggak tidak? Kerjasama? Masuk. Sebab nggak mungkin ada pihak pembeli kalau tidak ada pihak penjual. Oleh karena itu penjual pembeli disebut sebagai rukun jual beli. Demikian, ya. Nah, ini berarti kita menjadi jalan, ya, menjadi sarananya. Kaidah mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Ustaz, saya sedang berusaha meninggalkan riba. Beberapa sudah ditinggalkan, namun masih tersisa riba, yaitu cicilan kendaraan. Boleh saya menyelesaikan sampai selesai? Ya, memang yang ayat tadi wadharu ma baqiya minar riba, terutama di sini karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Bani Al-Mughirah pihak yang meminjamkan duit, yang dia ambil bunganya. Itu ayatnya turun. Tinggalkan sisa riba. Ambil orang yang punya utang misalkan 10.000, ya sudah 10.000 aja yang ambil, jangan 12.000, 2.000 tinggalkan. Nah, ini ayat ini turun seperti itu. Sementara memang antum pihaknya adalah yang ngasih, ya. Namun tentu saja apakah tidak kena sama-sama kena. Tapi tidak seperti yang
meminjam, tapi sama-sama kena. Seperti tadi, ya, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu, ya, wa syahidai. Rasulullah melaknat orang yang makan harta riba, yang memberi pinjaman riba, dan yang menjadi saksi dan juga yang mencatat. Ya. Lantas seandainya, ya, bisa di Allahu a'lam bishawab, ini mudah-mudahan ya kita minta ampun pada Allah Ta'ala, kalau memang bisa dilunasi. Kalau memang tidak, sementara perlu, ya, hendaklah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bisa mampu enggak pakai, tapi ya itu berat, silahkan, ya. Hukum pertukaran kurs mata uang asing apakah termasuk riba? Tidak. Ya, kenapa? Karena beda jenis. Dolar dengan rupiah. Masa $1 mau dengan $1? Nggak bakal orang mau, ya. Beda jenis. Berarti sama dengan apa? Perak dengan dinar. Perak dengan dinar. Emas dengan perak, dirham dengan dinar. 1 dinar sekian dirham. Nggak ada masalah. Ya. Kalau emasnya, ya, 100 kilo, kemudian peraknya 1 ton, boleh, asal dengan catatan kontan. Hadisnya tadi, al-dhahab bil-dhahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wal-syair bil-syair, wal-milah bil-milah, wal-tamar bil-tamar, mithlan bimithlin, sawa'an bisawain, yadan biyadin, fa-idha ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kama syi'tum idza kana yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sagu dengan sagu, korma dengan korma, garam dengan garam. Nah, ini 6 produk riba. Kemudian dikiaskan ke emas, uang. Karena uang alat tukar, ada ilah yang sama. Ilatnya sama, ya, hukumnya sama. Emas sebagai asal dan uang sebagai fara. Hukumnya riba, ilahnya sama. Ini kias, ada 4 rukun tadi. Ya, kebetulan saya ngajar usul fikih di pondok pesantren, ya. Maka ini dikiaskan. Beras tidak ada, dikiaskan kepada gandum. Apa ilatnya? Yaitu al-kil, ditakar. Al-wazn, ditimbang. At-ta'am, makanan. Al-iddikhar, disimpan lama tidak rusak. Nah, itu ulama beda pendapat ilahnya. Tapi hukumnya satu, yaitu riba. Ya, riba. Nah, sekarang bagaimana dengan dolar dengan rupiah? Nggak ada masalah. Asalkan kontan. Nah, kontan. Nggak boleh besok. Sekarang dolarnya, rupiahnya besok. Nggak boleh. Harus sekarang juga. Hikmahnya apa? Ya, orang nggak mau karena bisa berubah. Ternyata itu hikmahnya. Masya Allah, berarti perekonomian Islam sudah dari dulu. Ya, nggak boleh. Itu. Udah dari dulu, ya, sudah tahu perubahan kurs mata uang asing ini. Ya. Apa kata Nabi? Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau berbeda jenis, fabi'u kama syi'tum, terserah tuker, fabi'u kama syi'tum, terserah. Asal idza kana yadan biyadin, asal kontan. Ya. Beras sekarang Cianjur. Kemudian doloknya besok, Cianjur 100 kilo, doloknya, bulog ya, bulog 200 kilo besok, maka laku 2 riba. Riba fadl dan riba nasi'ah. Oh, sekarang Ustaz, 200 kilo, ini 100 kilo, berlaku 1 riba. Riba fadl, tetap haram, nggak boleh. Ya. Tapi kalau beras dengan beras dengan korma, terserah, gak ada masalah, asalkan kontan. Ya. Hukum pembajakan royalti, paten haram atau tidak? Pembajakan royalti, ya. Apa pembajakan royalti itu seperti apa? Apa ngutip contoh punya orang terus dijual gitu? Apa seperti itu? Pembajakan, ya. Maka di sini Nabi bersabda, la yahillu malum ri'in illa amti binafsihi. Rawahu Ahmad. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Nah, sekarang harta itu tidak selalu berupa barang,
tapi juga berupa karya, ya, hak paten. Juga nggak boleh, ya, nggak boleh. Harus dengan seizinnya. Makanya disebut hak cipta dilindungi undang-undang. Boleh tukar uang kuno, misal punya uang kuno 500 perak, lalu ada yang beli seharga 100.000, bagaimana hukumnya? Ya boleh, karena 500 perak sudah bukan uang lagi. Sudah bukan uang, sudah bukan alat tukar. Jadi barang, boleh. Mau dibeli 1 miliar, nggak ada masalah. Kenapa? Sudah bukan sejenis, sudah bukan uang, sudah antum tambahin uang kuno. Itu sudah bukan uang lagi, sudah tambah uang kuno, udah nggak laku. Itu boleh, boleh lomba kontes burung. Nggak ada kerjaan. Seperti yang sedang marak saat ini. Ketika anak kecil pegang burung, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair, kata Nabi. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu, an-nughair? Hadis ini menunjukkan boleh piara burung, karena Nabi nggak melarang, ya, asal jangan dolim. Nah, cuman sekarang bertambah dikembangkan jadi taruhannya masalahnya. Kalau hanya lomba biar bunyinya bagus, hukum asalnya nggak ada masalah, pelihara burung boleh, ya. Tapi kalau berkembang dijadikan alat judi, itu jadi masalah. Kemudian yang kedua, seandainya boleh, kemudian mengganggu kayak orang mancing, mau maghrib yang merip kayak orang gila depan tuh diam. Ya, untung gak ada jin yang dorong ke kolam renang itu. Kalau sampai melalaikan waktunya, itu nggak boleh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Itu. Oh, saya hobi, boleh. Tapi kalau sampai melalaikan kewajiban, jelas haram. Haram, ya. Sampai gak sholat, anak istri gak diingat. Itu. Saya pinjam teman uang 10 juta. Dalam jangka waktu 1 bulan saya kembalikan. Bolehkah saya mengucapkan terima kasih dengan menambahkan 100.000 rupiah? Sebentar, boleh. Saya bawaan hadisnya. Mudah-mudahan ketemu. Kalau udah dicari nggak ketemu. Oh, sebentar. Nah ini, ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Qala mis'ar urahu qala duha faqala salli rak'atain wa kana li alaihi daynun faqadani wa zadani rawahu al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada dalam masjid, ya. Qala Mis'ar berkata, ya perawi hadis ini, saya kira ia berkata di waktu duha kejadiannya. Maka Nabi bersabda, sholalah 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW punya utang kepadaku, ya. Kana li alaih dainun. Nabi punya hutang kepadaku. Lalu Nabi SAW melunasi utangnya kepadaku dan memberikan tambahan kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi tambahan tadi tidak ada kesepakatan di awal. Tidak ada kesepakatan di awal. Yang ada sekarang kan kesepakatan di awal, itu yang tidak boleh. Kalau misalkan saya sudah utang 100 juta, saya pakai usaha, tapi jangan sampai main mata dikedip 10% ya, itu. Nah ini yang nggak boleh. Ya sudah, saya ada peluang usaha, ada begini, ya sudah terserah sudah. Udah. Kemudian dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga alhamdulillah. Masuk nggak dikasih dia dapat untung misalkan. Ya. Ini Nabi nambah. Ya. Tapi nggak ada kesepakatan di awal, itu boleh.
Mungkin nambahnya punya utang 1 juta, ya, balik 1 juta, dibawain durian montong. Nah, itu tambahannya boleh. Bagaimana hukum bekerja di sebuah perusahaan yang pembayarannya lewat bank karena di situ ada bunganya? Ya jangan diambil bunganya, nggak ada masalah. Sekarang sulit, kecuali harus seperti itu. Al-hajah, al-hajah, ya, tanzil manzilat ad-darurah. Hajat yang besar itu sudah sampai posisinya kepada darurat. Ya, masa sekian banyak, sekarang harus antri seperti dulu. Nggak mungkin, sudah ambil aja sendiri di mana sudah bisa antri. Kalau ada bunganya ya jangan diambil, dihitung jangan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak jual beli dilakukan online. Bagaimana hukum? Apakah jual beli yang halal atau haram? Ya. Pertanyaan saya, adakah jual beli online penipuan? Hah? Ada atau banyak? Banyak ya. Ya ini masalahnya. Ya, sekarang bagaimana bisa menerjemahkan jual beli online al-ilmu bil mabi, mengetahui barang dijual. Ya. Kemudian sangat mungkin itu datang ke kita. Maka di sini banyak yang tidak nipu, banyak juga yang nipu. Kenapa kok bisa tertipu? Kenapa kok nggak bisa tertipu? Dan satunya yang bisa tertipu. Berarti apa? Ada yang memang alamat-alamat online itu yang sudah thiqoh, terpercaya. Nah ini, kalau belum, maka jangan. Berarti nggak boleh, karena antum belum tahu. Ya, belum tahu. Kalau tidak, terjerumus. Oleh sebab itu, jual beli itu transaksi apa saja, para ulama menyebutkan terbebas dari 4. Yang pertama riba, yang kedua ghoror, ya. Yang ketiga doror, yang keempat maisir. Riba sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua ghoror, ghoror itu nggak jelas, tidak jelas. Ya, ghoror itu tidak jelas. Nah, antum beli barang tidak jelas, yang jual tidak jelas, online-nya di mana. Akhirnya apa? Antum udah bayar, barang nggak nyampe. Antum bayar, barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, tapi harus jelas. Oh iya, ini fulan, tahu, kenal. Alamatnya juga iya tahu. Terus barangnya jelas. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Sebab juga tidak mungkin dihindarkan dengan yang namanya online tadi. Ya. Kemudian juga bisa dengan cara bisa balik, ya. Itu namanya ya, khiyarul ghaban, khiyarul ghaban. Kalau ada cacat nanti ya bisa balik, itu khiyarul ghaban. Nah, sekarang kalau sudah Anda tidak yakin, artinya tidak jelas ya, alamatnya di mana, siapa fulan, sudah punya nama belum, dia kredibel apa tidak. Nah ini kalau sudah seperti itu, syarat terpenuhi, yaitu mengetahui barang yang dijual belum terpenuhi di sini. Ya. Sebab antum mengatakan banyak yang tertipu, entah tidak sesuai dengan barangnya atau barang tidak sampai. Itu berarti ada apa? Ada ghoror, masuk juga doror. Karena ada ghoror nggak jelas, masuk doror, yaitu merugikan. Doror, ya, doror merugikan. Apapun yang merugikan, apapun yang juga berbahaya, itu tidak boleh. La doror wala diror, kata Nabi. La doror wala diror. Ya. Nah, Nabi an bai'il ghoror, Nabi melarang jual beli yang ghoror. Yang keempat maisir, yaitu apa? Judi. Ya, judi tidak boleh. Kalau kita beli emas 5 gram, setelah sebulan dijual dan mendapat potongan per gram 10.000, jadi terpotong 50.000, apa itu riba, Ustaz? Enggak, ya. Karena emas dengan uang beda. Emas dengan uang sudah beda, enggak ada masalah. Emasnya seton, duit cuma 50.000, enggak ada masalah kalau ada yang mau. Gitu. Beda, karena beda, tapi harus kontan. Harus kontan. Ya. Seperti perak sama emas, beda jenis. Perak sama emas,
Emasnya 1 gram, peraknya 2 gram, boleh asal kontak. Sekarang itu ya terserah gue lah mau apa itu ya. Kalau sudah terserah gue mau apa, bukan urusan kita sudah. Oleh karena itu kita duduk di sini untuk menghilangkan terserah gue. Ya. Kita mau bagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kehidupan kita itu tenang, kehidupan kita nikmat, kehidupan kita akan selalu bersama dengan Allah Rabbul Alamin. Karena memang tujuan hidup kita bukan dunia, tujuan hidup kita lah akhirat. Toh kita akan mati semuanya. Maaf para jemaah, kematian itu tidak tahu sampai kapan terjadi. Beberapa waktu lalu tetangga saya kerjanya juga di MM200 pakai motor, ya nabrak kontainer, ya meninggal. Masih muda, anaknya sekolah di tempat kita di Bekasi. Ya, artinya umur itu tidak tahu kapan. Ya, ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia dan di mana dia mati. Ya. Oleh karena itu, selagi Allah Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita, hidayah, banyak kita istighfar, ya, bukan berarti nggak boleh tersenyum, bukan berarti tidak boleh tertawa dengan keluarga, bukan berarti tidak boleh makan sate kambing sama keluarga. Kalau perlu makan sate onta nggak ada masalah, silahkan. Ya, rasakan dengan nikmat bersama keluarga. Tapi selalu ingat bahwa apa? Senantiasa kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan zikir yang paling utama, ulama menyebutkan ketika kita mengingat halal dan haram, termasuk zikir yang utama. Ini halal, ini haram, itu zikir. Itu zikir. Makanya ketika Atha bin Abi Rabah menjelaskan hadis, idza marartum biriyadil jannah farta'u faqalu ya Rasulullah ma riyadul jannah faqala hilaqud dzikir. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah taman surga? Halakoh dzikir. Apa halakoh dzikir? Atau bin Abi Rabah mengatakan halakoh yang menjelaskan haram dan halal, halakoh yang menjelaskan talak dan nikah, yaitu halakoh ilmu. Itu juga dzikir. Jika sudah terlanjur berbuat riba, apakah barang hasil beli dengan cara riba jika sudah lunas maka harus jual? Enggak, cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukru alaih. Allah memaafkan umatku yang salah tanpa tahu, ya, yang tidak tahu, dan juga orang yang terlupa dan yang terpaksa. Terkait melakukan riba, Allah akan memeranginya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya. Saya belum baca di tafsirnya, ya. Tapi juga sama dengan hadis man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ya. Fa'dzanuhu bi harbi minallah wa rasulih. Umumkan perang, ya, dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada genderang perang, apa? Berarti apa? Permusuhan, dimusuhi. Kalau dimusuhi oleh Allah SWT, dimusuhi oleh Nabi SAW, kemana kita mau pergi? Ya. Konotasinya adalah sesuatu ancaman, ya, dan merupakan ancaman yang lain, ya, seperti dimusnahkan, yamhullahu riba. Nah, Allah memusnahkan riba, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan Rasulullah melaknat, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang, ya. Maka di sini semua adalah konotasinya negatif. Allahu a'lam seperti apa bentuk perangnya, ya. Demikian, barangkali masih ada waktunya? Berapa menit? Ya. Bagaimana akad jual beli cash 100, misalkan 1 tahun 140, namun tidak ada denda, tidak ada bunga jika terlambat dilakukan musyawarah untuk akadnya. Jika terlambat dilakukan musyawarah apanya? Riba, bunganya. Apakah termasuk riba? Cash 100, kalau setahun 140. Ini ulama beda pendapat terhadap hadis Nabi
nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ah fi bai'atain. Nabi melarang dua transaksi dalam satu jual beli. Sebagian ulama memberikan arti kalau cash sekian, kalau tempo sekian. Itu sebagian mengerti seperti itu. Kebanyakan ulama Saudi dan juga At-Tirmidzi ya mengatakan kalau cash sekian, kalau tempo sekian, dan kemudian milih yang cash atau yang tempo, maka tidak mengapa. Allahu a'lam. Saya lebih banyak ikutin yang pendapat kedua ini ya. Karena itu namanya bai'ut taqsid ya, boleh. Sebab ada sahabat yang disuruh bai'ut taqsid ini, suruh untuk beli onta ya dengan kue tempo, dia dapat dua onta ya. Hutang satu onta, kemudian bayar dua onta itu dengan tempo. Maka tidak masalah. Allahu a'lam bishawab, itu hadisnya. Ya. Saya lebih cenderung pada sana. Adapun yang tidak membolehkan memberikan pengertian terhadap hadis tadi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ah fi bai'atain ya. Paham ya? Yang bertanya ya. Bagaimana juga jika yang dijual beli tidak bisa dilihat langsung, seperti tanah cuma dilihat suratnya. Ya sekarang banyak orang yang juga tertipu. Beli harus tahu ininya, barangnya harus dilihat. Al-ilmu bil mabi' syarat ya. Riba gadai sawah, bagaimana hukumnya? Jika pada saat yang punya sawah memaksa untuk digarap oleh yang memberi hutang dengan alasan tidak punya modal untuk menggarap. Ya. Yang namanya gadai ar-rohan, ya, irtahana. Mungkin bahasa Indonesia tertahan. Irtahana itu ya rohan, ya. Maka rohan tertahan, nggak boleh diapa-apakan. Ya, kecuali hidup sapi, kuda, itu boleh dipakai. Karena yang jaga harus ngasih makan. Sebatas pengganti makan tadi boleh dipakai. Tapi kalau sawah nggak boleh. Kecuali seizin yang punya dan bukan merupakan suatu kesepakatan. Kemudian juga yang punya sawah, saya gadaikan ya, kamu pakai, saya pinjam duitnya, juga nggak boleh. Harus rela sama rela. Saya gadaikan ini motor saya, ya 3 juta. Ya sudah, karena gadai itu sebenarnya kan jaminan, tertahan di situ. Sehingga nggak boleh diambil manfaatnya. Kalau sebagai syarat diambil manfaat dipakai, itu namanya riba. Masuk kepada kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil manfaatnya itu riba. Ya, paham ya? Apakah kredit rumah di bank konvensional termasuk riba? Dan bagaimana solusinya? Karena bila untuk melunasi saya belum mampu. Ya iya. Ya, karena riba itu begini. Antum mau beli cendol. Cendol bisa riba. Misalkan cendol. Ya, tapi belinya satu bak gede. Berapa harganya? 1 juta. Ya sudah, saya bayarin ya 1 juta nih. Nah, nanti kamu kredit sama saya, nyicil sama saya 1.200.000 dalam tempo sebulan. Itu riba. Ya, itu riba. Ya, itulah sekarang namanya leasing ya. Saya mau ngomong cuma di sini khawatir banyak yang tersinggung. Gitu. Ya. Bukan nggak ngerti istilahnya leasing dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan cendol tadi, ya saya cendol bukan saya pakai mobil, pakai motor, jangan tersinggung, pakai cendol. Ya, cendol tadi saya beli. Ya. Saya beli cendol 1 juta. Cendol juga sudah punya saya. Baru saya transaksikan ke antum. Nih cendol, mau antum beli dengan kredit berapa antum? Wah, Afan nggak jadi. Ya nggak apa-apa.
nggak jadi, nggak apa-apa. Nah sekarang banyak terjadi di masyarakat, ibu-ibu handphone, ya, sampai gorengan, transaksi dulu, itu nggak boleh. Kenapa? Barang masih di counter, sudah transaksi. Pertama, itu bukan barang milik kita. La tabi' ma laisa indak. Kamu jangan jual barang milik orang lain, bukan milikmu. Ya, itu. Ini nggak boleh. Kalau mau jual beli orang lain harus izin. Nah, bagaimana mensiasati? Ya, boleh datang ke counter. Saya mau jadi ini Anda, sales Anda, tapi saya mau jual barang Anda, ngambil untung saya. Itu boleh. Ya, saya baca fatwa Lajnah Daimah, izin sama orang. Loh, untungmu berapa? Kan biasa ada marginnya. Ya, sebab kalau marginnya terlalu ini, barang itu bisa harganya bisa jatuh atau bisa rusak lah di pasar. Kan bisa jadi. Sehingga tidak rela orang yang punya barang. Tapi yang punya barang, terserah kamu, pokoknya dari saya sekian. Nah, udah terserah. Nah, berarti ini ada terjadi, kemungkinan rela, kemudian tidak. Meskipun dia mendapatkan sales gratis. Iya tidak? Mungkin tidak? Iya. Makanya perlu izin. Nah kalau izin sambil untung boleh seperti itu. Ya. Sudah, nah, ya, jazakallah khairan, sudah selesai. Saya tertolong oleh tulisan antum. Sudah ngos-ngosan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, tentu yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah dari saya. Tolong seandainya ada apa yang saya sampaikan terkait dari masalah ini, kemudian untuk dapat jawaban lain, kemudian itu benar hak, silakan untuk bisa konfirmasi sama saya lagi, ya, dan saya rujuk dari apa yang saya sampaikan. Tadi saya sampaikan dalilnya sesuai dengan kemampuan saya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.